Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 Keamanan Teknologi Informasi dengan topik Internet Protocol Security. Saya sendiri Wikin Fernandika dan ada teman saya Horas Budiman Hasiolan, Dava Khairul Pradana, dan Muhammad Danu Susianto. Apa itu Internet Protocol Security? Internet Protocol Security atau IPsec merupakan pengamanan IP layer dengan memberikan izin kepada sistem untuk memilih protokol keamanan yang diperlukan dan memperkirakan algoritma apa saja yang dibutuhkan serta melakukan kunci kriptografi. IPsec digunakan untuk melakukan proteksi antara sepasang security gateway dan sepasang security gateway dengan host atau sistem security gateway yang menggunakan protokol IPsec, misalkan router dan firewall. Manfaat penggunaan IPsec. Yang pertama, jika IPsec diterapkan dalam firewall atau router, maka mampu memberikan keamanan yang kuat, di mana aplikasinya ditujukan untuk semua traffic yang melintasi parameter ini. Traffic dalam perusahaan tidak menimbulkan overhead atau pemrosesan terkait keamanan. Yang kedua, IPsec dapat memberikan keamanan bagi pengguna jika diperlukan. Fitur ini berguna untuk bekerja di luar lokasi dan juga menyiapkan subnetwork virtual yang aman dalam organisasi untuk aplikasi yang sensitif. Lalu yang ketiga, IPsec berada di bawah lapisan transportasi atau TCP dan UDP, dan dengan demikian transparan terhadap aplikasi. Tidak perlu untuk mengubah perangkat lunak pada sistem pengguna atau server ketika IPsec diterapkan di firewall atau router. Kelebihan IPsec: 1. Dapat melindungi protokol apapun yang berjalan di atas IP pada medium apapun yang dapat digunakan IP, sehingga IPsec merupakan suatu metode umum yang dapat menyediakan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer. 2. IPsec menyediakan keamanan secara transparan, sehingga dari sisi aplikasi, user tidak perlu menyadari keberadaannya. 3. IPsec dirancang untuk memenuhi standar baru IPv6 tanpa melakukan IPv4 yang sekarang digunakan. 4. Rancangan IPsec tidak mengharuskan pengguna algoritma menginstruksi atau hal tertentu, sehingga jika algoritma yang sering digunakan sekarang telah digunakan, fungsinya dapat diganti dengan algoritma lain yang lebih sulit dikerjakan. Ukuran IPsec ada 3. Pertama itu, IPsec secara selalu kompleks, beberapa fitur tambahan tanpa kompleksitas yang tidak perlu. 2. Beberapa dokumentasinya masih mengandung beberapa kesalahan, tidak menjelaskan berapa penjelasan esensial dan ambigu. 3. Beberapa algoritma default yang digunakan dalam IPsec telah dapat dipecahkan atau dianggap tidak aman. Misalnya DNS yang dianggap tidak aman dan MD5 yang telah mulai berhasil diserang. Algoritma penggantinya telah tersedia dan administrator sistem sendiri yang harus memastikan bahwa mereka menggunakan algoritma lain untuk mendapat keamanan yang lebih tinggi. Cara kerja Internet Protocol Security. Protokol AH menyediakan integritas hubungan, autentifikasi data asal dan layanan anti jawaban. Protokol ESP menyediakan kerahasiaan, enkripsi, dan pembatasan aliran lalu lintas kerahasiaan. ESP juga menyediakan layanan integritas hubungan, autentifikasi data asal, dan layanan anti jawaban. Kedua protokol ini merupakan pembawa kontrol akses berbasis distribusi kunci kriptografi dan manajemen aliran lalu lintas relatif terhadap protokol keamanan. Implementasi Internet Protocol Security. IPsec dapat diimplementasikan dengan bermacam cara, seperti melalui host, firewall, dan router. Berikut beberapa contohnya. Integrasi IPsec ke dalam implementasi native IP. Cara ini membutuhkan akses ke source code IP, dan cara ini mudah diaplikasikan untuk host dan security gateway. Yang kedua, implementasi boom in the stack, di mana IPsec diimplementasikan di bawah implementasi protokol stack IP yang sudah ada, di antara native IP atau IP asli dan driver jaringan lokal. Akses source code untuk IP stack tidak diperlukan dalam konteks ini, membuat implementasi ini mendekati penggunaan yang sesuai dengan sistem pewarisan. Pendekatan ini kita digunakan pada umumnya dalam host. Yang ketiga, penggunaan pengolah kriptografi outboard merupakan desain keamanan jaringan yang umum digunakan oleh militer dan beberapa sistem komersil. Sistem ini kadang dikenal sebagai implementasi bump in the wire.
Implementasi seperti itu dirancang untuk melayani host atau gateway. Biasanya device bump in the wire adalah IP berpetunjuk. Apabila menyokong host tunggal, maka analogi dengan BITS, tapi apabila menyokong router atau firewall, maka harus berperilaku sebagai security gateway. Contoh koneksi internet protokol security. Contoh gambar koneksi IPsec network to network menggunakan dua buah router IPsec. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Analisis kasus dalam IPsec. Kasus perancangan implementasi VPN server menggunakan protokol L2TP dan IPsec sebagai keamanan jaringan. Di situ ada linknya. Dalam kasus ini, jaringan pada instansi kantor camat Barangin, Kota Sawalunto atau pusat melakukan peningkatan kualitas layanan dan keamanan jaringan dengan menambah fitur VPN. Administrator selalu memonitoring lalu lintas yang mengakses router dan akses point untuk mengetahui kondisi jaringan. Namun ada kalanya administrator berada pada jaringan publik, maka tidak dapat mengakses router dan perangkat akses point karena IP publik bersifat dinamik. Setelah itu, hasil analisis dan eksperimen didapatkan 1. Server kantor kecamatan cabang dapat dihubungkan dengan jalur tunneling yang menggunakan jaringan internet. 2. Proses pertukaran data rahasia tidak diambil secara manual menggunakan email, melainkan menggunakan jaringan VPN yang terintegrasi ke jaringan lokal dengan kantor pusat dan kantor cabang. 2. Sistem VPN jauh lebih aman dan dana untuk membangun jaringan VPN dengan router proxy jauh lebih terjangkau. Pencegahan paket sniffing menggunakan metode VPN tunnel. Untuk mencegah paket sniffing pada suatu jaringan komputer adalah dengan menerapkan keamanan VPN dengan metode L2TP IP Security. L2TP merupakan tunneling atau penghubung data dengan mengkombinasikan IP Security dari server perusahaan ke karyawan agar jaringan dapat diakses secara aman. Pencegahan paketnya dapat dimulai dengan membuat sistem host router MikroTik menggunakan Winbox, terus kemudian membuat nama sesuai interface yang dibutuhkan, lalu memberikan IP address ke masing-masing interface. Next. Kemudian mengaktifkan DHCP server. Setelah itu membuat pool IP yang digunakan VPN. Next. Terus selanjutnya mengaktifkan L2TP, lalu memberi kunci secret pada IP security. Next. Selanjutnya melakukan setting koneksi pada sistem Windows-nya, mengaktifkan pre-user key, authentication, dan memasukkan key-nya. Next. Yang kemudian komputer sudah dikonfigurasi sehingga komputer akan diberikan IP address secara otomatis. Next. Oke, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan jawaban yang kemarin ditanyakan. Soal yang pertama. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang skenario firewall pada IPsec. Jadi, sistem akan mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, firewall diterapkan dalam sebuah mesin yang terdedikasi, yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan yang lainnya. Firewall juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, firewall sudah digunakan banyak dalam komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Perusahaan juga memiliki akses internet dan juga tentu jaringan berbadan hukum di dalamnya. Maka jika perusahaan menggunakan firewall, perlindungan terhadap modal digital perusahaan dari serangan peretas, mata-mata, atau pencuri data lainnya bisa terjaga. Itu untuk jawaban yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, ini direkomendasikan untuk bagian apa atau yang mana?
Dan di sini IPsec bisa diterapkan di dalam VPN ataupun dalam proses pengamanan layer 2 tunneling. Karena dengan kebutuhan perluasan jaringan data atau multimedia pada perusahaan, IPsec dapat menemukan host remote system atau remote client yang dapat mengakses jaring korporat, dan itu jauh lebih efisiensi. Dan dari sana juga jaringan privat lebih terkontrol dan itu lebih sulit untuk dibobol. Maka keamanan akan semakin sulit untuk dibobol. Jawaban soal nomor 3 tuh sebutkan alasan kenapa VPN lebih aman. Nah, karena VPN satu-satunya teknologi yang berfungsi mengamankan koneksi internet dengan cara mengalihkan dan mengenkripsikan dan membuat jaringan bersifat pribadi. Sistem VPN jauh lebih aman dan dana untuk membangun jaringan VPN dengan router proxy jauh lebih terjangkau. Oke, pertanyaan yang keempat dari Zihan Paradila. Bagaimana cara kerja BAM Anywhere? Secara teknis, BAM Anywhere melakukan pelindungan keamanan pada IP dengan cara menempatkan perangkat IPsec sebelum tersambung ke internet. Komunikasi yang tersambung sebelum paket data jaringan dikirim, perangkat IPsec menambahkan pengamanan dan data jaringan yang diterima akan dipilih terlebih dahulu sebelum diterima ke tujuan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di komen. Oke, makasih semua. Terima kasih. Makasih.